semuanya, anak kelas 11 SMA Negeri 3 Bujut. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Fuji Kartika Asiturus. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi mengenai struktur dan fungsi sel, yaitu tentang komponen kimia sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi lanjutan dari struktur dan fungsi sel ini, yaitu yang pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Yang kedua, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Dan yang ketiga adalah perbedaan sel tumbuhan dan sel. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Nah, sebelumnya kalian harus memahami bahwa sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Dengan kata lain, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural terkecil dari makhluk hidup, sel tersusun dari beberapa bagian, yaitu membran plasma, inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Anak didik, mari kita amati struktur dan fungsi organel-organel sel berikut ini. Yang pertama, retikulum endoplasma. Strukturnya tersusun dari kantong pipih dan tabung dua lapis membran. Nah, fungsinya itu ada retikulum endoplasma kasar adalah tempat sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus adalah tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat. Yang kedua, ribosom. Ribosom ini tersusun dari RNA dan protein. Nah, melekat pada retikulum endoplasma kasar, yaitu fungsinya menggabungkan asam amino, dan yang bebas dalam sitoplasma itu adalah menggabungkan protein. Yang ketiga, sentriol adalah sepasang silinder, ada lubang di tengah, tersusun dari protein, mikrotubul, membentuk seperti bintang. Sedangkan fungsinya itu mengatur polaritas pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan dan juga sebagai kutub pada pembelahan sel. Next, peroksisom. Strukturnya dapat kita lihat, bentuknya ini seperti lisosom dan mengandung enzim katalase dan oksidatif. Fungsinya adalah merombak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Nah, lisosom kita lihat strukturnya adalah vesikal membran berkantung, terbentuk dari badan Golgi, mengandung enzim hidrolitik, nuklease, prokase, fosfase. Fungsinya adalah mencerna makromolekul secara intraseluler dan juga dapat merusak sel-sel asing serta sebagai pertahanan sel pada tubuh. Yang berikutnya adalah mikrotubulus, yaitu bagian dari sitoskeleton, bentuknya kalung tebal, dan fungsinya itu memberi bentuk pada sel, berikatan dengan sentriol, silia, dan flagel. Next, mikrofilamen. Mikrofilamen ini adalah bagian dari protein filamen, ya, yang berbentuk tabung halus dari protein tubulin tersusun dari aktin dan miosin. Fungsinya adalah menyokong stabilitas bentuk sel, membentuk rangka sel yang berkaitan juga dengan sentriol, silia, dan flagel. Next, badan Golgi. Nah, badan Golgi ini adalah kantong pipih bertumpuk, tersusun dari ukuran yang besar sampai terkecil. Nah, fungsinya adalah memproses protein dan molekul yang dibawa ke membran.
Juga dapat membentuk lisosom, mensintesis karbohidrat, protein, lemak, kemudian menghasilkan lilin pada tanaman, bentuk dinding sel dan membran sel. Yang berikutnya adalah mitokondria, yaitu tersusun dari membran luar dan dalam. Ya, membran luar itu adalah sebagai pembatas. Membran dalam melangsungkan rantai respirasi. Nah, fungsinya adalah tempat terjadinya respirasi seluler untuk menghasilkan ATP atau energi. Next, nukleus. Nukleus ini adalah organel terbesar yang dilapisi oleh membran inti yang berpori. Nah, apa fungsinya? Yaitu mengendalikan proses metabolisme. Yang berikutnya, membran sel. Membran sel ini adalah lembaran tipis dari molekul lipid. Fungsinya adalah melindungi bagian dalam sel. Yang kedua, mari kita lihat perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah mempunyai membran inti. Nah, kalian dapat melihat perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik pada tabel berikut. Dari segi organelnya, yang pertama inti sel pada prokariotik itu tanpa membran, sedangkan eukariotik sudah memiliki selaput inti. Penutup sel pada prokariotik itu berupa kapsul, pada eukariotik tidak ada pada hewan, pada tumbuhan ada berupa dinding sel. Retikulum endoplasma pada prokariotik tidak ada, pada eukariotik sudah ada. Badan Golgi pada prokariotik tidak ada, pada eukariotik ada. Mitokondria pada prokariotik tidak ada, pada eukariotik sudah ada. Lisosom dan sentriol pada prokariotik tidak ada, pada eukariotik sudah ada. Ribosom pada prokariotik ada pada sitoplasma, sedangkan pada eukariotik ada pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. Dan yang terakhir, DNA atau bahan gen pada prokariotik itu berbentuk cincin, sedangkan pada eukariotik berbentuk pita spiral ganda atau double helix. Yang ketiga, mari kita lihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan kalian amati terlebih dahulu perbedaan gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan berikut. Nah, pada tabel berikut kalian dapat mengamati perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Bahwa pada sel hewan tidak memiliki sel yang berselulosa, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding yang sudah memiliki selulosa. Pada sel hewan itu tidak memiliki butir plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki butir plastida. Yang berikutnya, pada sel hewan bentuknya tidak tetap. Mengapa? Karena membran selnya elastis. Sedangkan pada sel tumbuhan bentuknya tetap karena dinding selnya kaku. Dan yang ketiga, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Dan yang berikutnya adalah jumlah mitokondria relatif banyak pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan relatif sedikit. Dan pada sel hewan vakula jumlah banyak, pada sel tumbuhan vakula sedikit. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai transport membran. Dan untuk latihan ataupun tugasnya, kalian boleh membuka di Google Classroom. Sampai jumpa.